Selamat datang kembali di B-Sports News, program berita olahraga yang merangkum fakta, tensi, dan cerita panas sepak bola nasional dan internasional. Hari ini kita akan membahas kabar terbaru dari Persib Bandung, dinamika persaingan internal tim, sorotan tajam dari rival abadi di Liga 1, Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan, Lucas Cardoso menjalani debut yang kurang mengembirakan bersama Malut United, rumor hengkangnya Ze Valente dari Persik Kediri, Arema FC diprediksi unggul atas Persija Jepara, Dewa United berhasil menahan imbang Persebaya, Persik Kediri akhirnya mengakhiri tren negatif, hingga insiden serius yang menyeret nama Emil Audero di level timnas. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena semua informasi penting sudah kami rangkum untuk Anda. Persib Bandung kembali menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Bukan hanya karena nama besarnya, tetapi karena situasi internal tim yang sedang berada dalam fase krusial. Maung Bandung kini berada di titik penting musim kompetisi. Setiap pertandingan tidak lagi sekadar soal 3 poin, melainkan soal konsistensi, mental juara, dan kemampuan tim menjaga stabilitas di tengah tekanan supporter yang sangat besar. Pelatih Persib menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga ritme permainan. Rotasi pemain dilakukan bukan karena eksperimen, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Di sisi lain, publik Bandung tentu berharap lebih. Ekspektasi tinggi adalah konsekuensi dari sejarah besar klub ini. Namun, sepak bola modern menuntut kesabaran, karena proses tidak selalu sejalan dengan keinginan instan. Persib tahu satu kesalahan kecil bisa mengubah peta persaingan di papan atas Liga 1. Persaingan di dalam skuad Persib kini semakin ketat. Setiap pemain tidak hanya bersaing dengan lawan di lapangan, tetapi juga dengan rekan setim mereka sendiri. Kondisi ini sesungguhnya positif, karena dari kompetisi sehat, lahir performa terbaik. Pemain yang tampil konsisten mendapat kepercayaan, sementara yang menurun harus siap menerima keputusan pelatih. Situasi ini mengirim pesan jelas, tidak ada tempat aman di tim utama. Latihan menjadi lebih intens, evaluasi dilakukan setiap pekan, dan setiap menit bermain harus dibayar dengan kerja keras. Bagi Persib, kedalaman skuad bukan sekadar jumlah pemain, melainkan kualitas mental menghadapi tekanan besar. Nama Andrew Jung mulai menjadi bahan perbincangan. Striker yang diharapkan mampu menjadi solusi di lini depan Persib ini, perlahan menunjukkan perannya penting. Meski belum selalu mencetak gol di setiap laga, kontribusinya tidak bisa diukur dari statistik semata. Pergerakan tanpa bola, kemampuan membuka ruang, dan kedisiplinan taktik menjadi nilai tambah yang sering luput dari sorotan. Pelatih menilai adaptasi Andrew Jung masih berlangsung, namun kepercayaan tetap diberikan, karena striker sejati membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu dengan tim. Bagi Persib, konsistensi lini depan akan menjadi kunci untuk menjaga peluang juara tetap terbuka. Suhu Liga 1 kembali memanas setelah pernyataan pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares yang memicu reaksi luas dari publik sepak bola Indonesia. Komentar yang ia lontarkan dinilai tajam, bahkan oleh sebagian pihak dianggap menyentil langsung atmosfer kompetisi. Bernardo menyinggung tekanan, keputusan wasit, dan dinamika yang menurutnya tidak selalu adil. Pernyataan ini langsung menjadi bahan diskusi panjang. Ada yang mendukung keterbukaannya, namun tak sedikit pula yang menilai komentar tersebut berlebihan. Dalam sepak bola profesional, perang kata-kata seringkali tak terhindarkan. Namun semua pihak diingatkan bahwa Liga 1 membutuhkan suasana kompetitif yang sehat. Karena di balik panasnya rivalitas, ada tanggung jawab besar menjaga kualitas liga. Drama transfer kembali mewarnai kompetisi. Salah satu yang paling disorot adalah reaksi keras dari kubu Persija Jakarta. Kepergian dan kedatangan pemain selalu membawa emosi tersendiri bagi supporter. Bagi Persija, setiap transfer bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal identitas dan kebanggaan klub. Manajemen mencoba menenangkan situasi, menjelaskan bahwa setiap keputusan diambil demi kepentingan jangka panjang tim. Namun, sepak bola tak pernah lepas dari perasaan. Ketika ekspektasi bertemu realita, gesekan pun tak bisa dihindarkan. Yang jelas, Persija tetap berambisi kembali ke jalur persaingan papan atas. Pertandingan Liga 1 Indonesia kembali menghadirkan drama. Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang oleh Dewa United saat gol Marco Perovic untuk Persebaya dianulir wasit karena offside. Isi berita, Persebaya Surabaya tampil dominan menghadapi Dewa United. Pada babak kedua, Marco Perovic sempat mencetak gol yang bisa membuka keunggulan Persebaya. Namun gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside, memicu protes dari pemain dan pendukung Persebaya.
Situasi semakin menguntungkan Persebaya setelah Dewa United bermain dengan 10 orang akibat kartu merah yang diterima salah satu pemainnya. Meski unggul jumlah pemain, Persebaya tetap gagal memanfaatkan peluang hingga peluit akhir berbunyi. Skor akhir 0-0, membuat Persebaya kehilangan kesempatan meraih 3 poin penuh. Closing, hasil ini menjadi catatan penting bagi Persebaya yang masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen. Sementara Dewa United berhasil mencuri 1 poin meski bermain dengan 10 pemain. Lucas Cardoso menjalani debut yang kurang mengembirakan bersama Malut United. Debut pemain asing Malut United Lucas Cardoso menjadi sorotan setelah timnya gagal meraih kemenangan. Isi berita, Lucas Cardoso, pemain asal Brasil, resmi bergabung dengan Malut United FC dan langsung dimainkan dalam laga debutnya. Meski diharapkan memberi warna baru di lini serang, Cardoso belum mampu menunjukkan performa maksimal. Dalam pertandingan tersebut, Malut United harus menerima hasil yang tidak sesuai harapan, sehingga debut Cardoso terasa kurang manis. Seusai laga, Cardoso menyampaikan bahwa ia masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan gaya permainan tim dan atmosfer kompetisi Liga 1 Indonesia. Ia berjanji akan bekerja keras agar bisa segera memberikan kontribusi nyata bagi Malut United. Closing, meski debutnya belum sesuai ekspektasi, kehadiran Lucas Cardoso tetap menjadi harapan besar bagi Malut United untuk memperbaiki performa di pertandingan-pertandingan berikutnya. Rumor hengkangnya Zé Valente dari Persik Kediri mulai mencuat setelah sang gelandang asal Portugal tidak terlihat dalam sesi latihan tim. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ia sedang mempertimbangkan masa depannya bersama Macan Putih. Rumor perpisahan kembali menghantui Persik Kediri. Kali ini gelandang kreatif Zé Valente disebut-sebut akan meninggalkan tim. Isi berita, Zé Valente, pemain asal Portugal yang menjadi motor serangan Persik Kediri, dikabarkan tidak hadir dalam sesi latihan terbaru tim. Ketidakhadirannya memunculkan spekulasi bahwa sang pemain tengah mempertimbangkan untuk hengkang dari klub. Manajemen Persik Kediri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait masa depan sang gelandang andalan. Zé Valente sendiri dikenal sebagai salah satu pemain kunci yang berperan besar dalam performa Persik di Liga 1. Kehilangan Zé Valente tentu akan menjadi kerugian besar bagi Persik, mengingat kontribusinya dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang. Apakah Zé Valente benar-benar akan meninggalkan Persik Kediri? Para pendukung Macan Putih kini menunggu kepastian dari manajemen klub terkait masa depan sang gelandang andalan. Arema FC diprediksi unggul atas Persijapa Jepara dalam lanjutan Super League 2025-2026. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang, Singa Edan diperkirakan menang dengan skor tipis 2-0 atau 2-1 berkat dukungan supporter dan amunisi baru di lini belakang dan depan. Detail pertandingan, kondisi tim, Arema FC, posisi klasemen 12 dengan 21 poin dari 18 laga. Performa, tidak stabil, kalah 0-2 dari Dewa United pekan lalu, tapi menang 2-1 terhadap Persik Kediri di laga kandang sebelumnya. Pemain baru, Hansa Muyama dan Rio Fahmi, pinjaman dari Persija, serta striker Joel Vinicius. Target, kemenangan bisa membawa Arema masuk 10 besar klasemen. Persijapa Jepara, posisi klasemen 16 zona degradasi dengan 12 poin dari 18 laga. Performa, menang 2-0 atas PSM Makassar pekan lalu. Pemain baru Iker Guarocetna langsung cetak gol di debutnya, Jose Tiri, bek, Borja Herrera, gelandang. Target, menang agar bisa memangkas defisit 5 poin dari zona aman. Head to head, 30 Agustus 2025, Persijapa Jepara 0-0 Arema. 5 September 2014, Persijapa Jepara 0-8 Arema. 3 Februari 2014, Arema 4-1 Persijapa Jepara. 16 Juni 2013, Persijapa Jepara 3-0 Arema. 30 Juni 2012, Persijapa Jepara 0-1 Arema. Catatan dari 5 pertemuan terakhir, Arema menang 3 kali, Persijapa Jepara sekali dan sekali imbang. Prediksi susunan pemain, Arema FC 4-3-3, Lucas Frigeri, Rio Fahmi, Hansa Muyama, Julian Guevara, Johan Alvarizi, Mateus Blade, Arkan Fikri, Betinho, Gabriel Silva, Salim Tuharea, pelatih Marcos Santos. Persijapa Jepara 4-3-3, Rodrigo Moura, Najib Yakub, Akbar Arjunasyah, Jose Tiri, Buyung Ismu, Wahyudi Hamisi, Alexis Gomez, Borja Herrera, Randy Saipurudin, Iker Guarocetna, Carlos Franca, pelatih Divaldo Alces. Prediksi skor, Arema FC 2-0, Arema FC 2-1, Arema FC 1-0. Faktor penentu,
dukungan supporter Kanjuruhan, pemain baru yang memperkuat lini belakang dan depan, serta motivasi keluar dari papan tengah. Dewa United berhasil menahan imbang Persebaya meski hanya bermain dengan 10 pemain. Pertandingan berakhir dengan skor 0-0 dan gol Marco Perovic untuk Persebaya sempat dianulir wasit karena offside. Drama terjadi di Liga 1 Indonesia. Dewa United menunjukkan semangat juang luar biasa saat menghadapi Persebaya Surabaya. Pertandingan berlangsung sengit, dengan Persebaya Surabaya tampil dominan. Pada babak kedua, Marco Perovic sempat mencetak gol untuk Persebaya, namun dianulir wasit karena dianggap offside. Situasi semakin sulit bagi Dewa United setelah salah satu pemainnya mendapat kartu merah, membuat mereka harus bermain dengan 10 orang. Meski kalah jumlah pemain, Dewa United mampu bertahan dengan disiplin hingga peluit akhir berbunyi. Skor akhir 0-0, membuat Persebaya gagal meraih 3 poin penuh. Hasil ini menjadi bukti ketangguhan Dewa United yang mampu menahan gempuran Persebaya meski bermain dengan 10 pemain. Sementara Persebaya harus segera berbenah agar tidak kehilangan momentum di Liga 1. Persik Kediri akhirnya mengakhiri tren negatif dengan kemenangan dramatis atas Bali United.